susahnya ngebakar ginian doang? Bingung gua. Gini, buku naga kakan agak-agak gini. Waduh, apaan itu? Nggak usah. Nggak usah pakai itu. Saya bisa kok kalau cuma nyalain api doang. Bentar ya. Teknologi ya. Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Sebuah cerita yang cukup unik, judulnya Korek Api dan Kehidupan Baru Pak Rungkat. Fokus kita ke Pak Rungkat ini, gimana nasibnya bisa berubah total setelah dia nyasar gitu ya, terus ketemu sama suku pedalaman. Sumbernya dari kutipan cerita itu sendiri. Nah, tujuan kita sekarang mau bedah. Gimana sih sebenarnya kok bisa korek api, benda kecil gitu, jadi kunci perubahan besar buat dia dan hubungannya sama suku itu. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Iya, penting banget lihat kondisi awalnya Pak Rungkat ini. Dia kan digambarin udah parah banget kondisinya. Tersesat di hutan, udah hampir pasrah lah istilahnya. Nah, justru pas lagi di titik paling rendah itu, dia ngelakuin sesuatu yang buat kita ya ampun sepele banget. Nyalain api pakai korek. Tindakan ini nih yang tanpa diduga sama sekali mengubah pandangan suku yang nemuin dia. Iya, momen perubahannya tuh kerasa banget ya dari reaksi sukunya. Di kutipan disebut para anggota suku bersorak kagum, tepuk tangan riuh memenuhi hutan. Itu kan wah, bahkan kepala sukunya aja yang tadinya kan curiga banget gitu ya, sampai maju terus memeriksa api dengan takjub, ekspresinya itu langsung berubah. Disebut senyum lebar akhirnya terukir di wajahnya, terus nada bicaranya juga jadi ramah. Puncaknya pas dia bilang, "Kau telah membuktikan dirimu orang tua. Kau adalah tamu kami." Itu kan wah, lompatan status yang luar biasa ya, dari yang tadinya nggak jelas nasibnya jadi tamu terhormat. Nah, yang menarik di sini tuh bukan cuma apinya itu sendiri, tapi apa makna dibaliknya buat suku itu. Jadi kemampuan Pak Rungkat bikin api secepat dan semudah itu kayak demonstrasi. Gimana ya? Pengetahuan atau kekuatan yang mereka nggak punya. Mungkin buat mereka itu kayak ya semacam sihir atau teknologi canggih gitulah, yang di luar nalar mereka. Ini langsung mengubah cara mereka mandang Pak Rungkat. Dari yang tadinya mungkin dianggap orang asing lemah, jadi sosok yang punya sesuatu yang berharga, yang patut dihormati. Oh, jadi korek api itu kayak semacam tiket masuk gitu ya? Kunci buat buka rasa hormat dan penasaran mereka. Tepat sekali, betul. Dan dari rasa hormat itu baru deh kebuka jembatan komunikasi. Diceritain lagi kan, abis itu Pak Rungkat mulai ngajarin cara pakai koreknya, terus cerita sedikit-sedikit soal dunia luar. Jadi kayak awal transfer ilmu gitu ya, meskipun skalanya kecil. Kehadirannya, kayak disebut di kutipan, membawa perubahan kecil namun berarti bagi kehidupan suku pedalaman itu. Menarik banget ya, gimana satu benda, satu demonstrasi simpel bisa jadi pemicu rangkaian kejadian kayak gitu. Cerita ini benar-benar nunjukin gimana sebatang korek api sederhana di sakunya bisa jadi kunci untuk sebuah petualangan dan kehidupan baru yang tak terduga buat Pak Rungkat. Pelajaran yang dia dapat juga kena banget sih. Kadang, hal terkecil bisa menjadi kunci, ya kan? Iya, intinya sih cerita ini kayak pengingat buat kita semua ya tentang potensi yang sering kita nggak sadari dari hal-hal yang kita anggap biasa. Pengetahuan dasar, alat sederhana, mungkin skill yang kita punya, itu bisa punya dampak yang gede banget di konteks yang beda. Bahkan bisa jadi jembatan antar budaya, atau ya itu tadi, mengubah nasib seseorang secara dramatis. Nah, ini jadi bahan renungan juga buat Anda yang dengerin. Seberapa seringnya kita mungkin nyepelein korek api kita sendiri? Maksudnya, skill atau pengetahuan yang buat kita sih biasa aja. Tapi mungkin buat orang lain atau di situasi lain, itu nilainya luar biasa. Bahkan bisa mengubah sesuatu. Betul. Dan sebagai penutup nih ya, di kutipan kan disebut, Pak Rungkat nemu rumah baru, dihormati sama suku itu. Ini kan bikin mikir lagi ya. Coba deh, Anda bayangin, gimana ya kelanjutan integrasi Pak Rungkat di sana? Bakal ada tantangan apa lagi? Atau malah harmonis terus? Dan kira-kira hal kecil apa lagi ya dari Pak Rungkat yang mungkin nanti bakal berperan penting lagi di kehidupannya bareng suku itu? Ya sekedar bahan pemikiran aja buat Anda. Oke, kayaknya itu dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.